Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lydia Friskila Datulangi, NPM 2040202037. Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis, angkatan 2020, Universitas Borneo Tarakan. Pertama, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia, tugas 4, pada bab 2 tentang menjelajah dunia pustaka. Pada bagian A, kegiatan 1 yaitu membangun konteks teks ulasan buku. Teks ulasan juga disebut teks review. Ulasan pada umumnya ditulis dalam bentuk artikel, sehingga teks ulasan dapat disebut artikel ulasan. Kita masuk pada bagian B, kegiatan 2, tentang menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Pada saatnya, Anda dituntut untuk dapat membuat teks ulasan yang baik sesuai dengan kriteria yang disetarakan. Yang pertama yaitu menelusuri model teks ulasan buku. Bagian A yaitu struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Pada struktur teks ulasan buku ini terdapat 5 struktur teks ulasan. Yang pertama yaitu identitas opsional, yang kedua orientasi, yang ketiga tafsiran isi, yang keempat evaluasi, dan yang kelima rangkuman. Dengan kata lain, ulasan buku harus ditulis sesuai dengan konvensi yang berlaku di lingkungan sosial akademik. Sebagai istilah teknis yang mengacu kepada jenis-jenis teks, seperti telah Anda ketahui, genre yang dikelompokkan menjadi genre makro dan genre mikro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud, yang di dalamnya masih terdapat sejumlah genre yang disebut genre mikro. Adapun genre mikro yang dapat disematkan ke dalam genre makro meliputi antara lain iklan, berita, editorial, artikel atau jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan buku. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa struktur teks ulasan memiliki 5 bagian, antara lain yang pertama yaitu identitas. Identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Sementara genre mikro yang digunakan untuk memaparkan identitas di bagian identitas ini adalah deskripsi. Yang kedua, orientasi. Genre yang digunakan untuk merealisasikan tahapan orientasi adalah deskripsi dan eksposisi. Perlu dicatat bahwa argumentasi tentang kebenaran pendapat tersebut belum disampaikan pada tahapan-tahapan orientasi, tetapi diuraikan pada tahapan-tahapan berikutnya, terutama pada tahapan evaluasi. Yang ketiga, tahapan tafsiran isi. Pada tahapan ini, isi buku itu diuraikan bab demi bab. Ringkasan hanya merupakan bagian kecil dari ulasan buku seluruhnya dan hanya terletak di tahapan tafsiran isi. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan tafsiran isi adalah deskripsi dan rekon. Yang keempat yaitu evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang luas. Dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analisis, objektif, dan kritis, atau buku atau materi yang luas. Pada evaluasi ini, genre lain yang dapat digunakan bersamaan dengan diskusi adalah eksplanasi. Yang kelima yaitu rangkuman evaluasi. Tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Dan genre yang digunakan pada rangkuman evaluasi ini adalah deskripsi dan eksposisi. Bagian B yaitu simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada teks ulasan buku. Fungsi retoris perlu dibedakan dengan fungsi sosial. Fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi genre mikro yang ada pada setiap tahapan.
Sedangkan fungsi yang kedua berkaitan dengan fungsi genre makro yang mewadahi tujuan teks ulasan buku secara keseluruhan. Selanjutnya, pada tahapan evaluasi dilakukan penilaian terhadap karya itu atas berbagai kelemahan dan kelebihannya dengan membandingkan buku itu dengan buku lain yang sejenis. Masuk pada bagian kedua, yaitu tentang menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan buku. Pada bagian A, yaitu menganalisis aspek penilaian. Ternyata, gagasan dan struktur teks tidak dapat dipisahkan. Itulah sebabnya setiap jenis teks mempunyai struktur teks baku sendiri-sendiri. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu, struktur teks dapat disederhanakan tanpa meninggalkan tahapan-tahapan yang inti. Bagian B menganalisis formulasi bahasa evaluasi. Kenyataannya adalah bahwa unsur penilaian atau evaluasi dalam ulasan buku terletak pada tahapan evaluasi. Penilaian dapat muncul di tahapan-tahapan manapun, kecuali tahapan identitas. Menilai atau mengevaluasi adalah menyatakan pandangan, sikap, dan posisi terhadap sesuatu yang dinilai. Dan yang bagian C yaitu menganalisis manfaat teks ulasan. Kita masuk pada bagian C yaitu kegiatan 3, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama agar mudah dalam bekerja. Ikutilah petunjuk yang diberikan pada setiap subbab di bawah ini. 1. Merekonstruksi teks ulasan buku. Pada bagian A yaitu merekonstruksi teks ulasan buku terjemahan. B. Merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Yang kedua yaitu membuat teks ulasan buku. Bagian A yaitu mencari buku yang diulas. B. Membaca secara kritis. C. Membuat ringkasan. D. Menentukan kriteria penilaian. E. Mencari buku pembanding dan referensi. F. Menulis ulasan yang dimaksud. Dan bagian D kegiatan 4 tentang membangun teks ulasan buku secara mandiri. Terdapat 2 bagian ulasan buku secara mandiri. Yang pertama yaitu 1. Membuat rangkuman. 2. Membuat tugas dan proyek tentang teks ulasan buku. Pada bagian 2 ini terdapat dua tugas, yaitu yang pertama tugas dan yang kedua adalah proyek. Baiklah, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab 2 tentang menjelajah dunia pustaka. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.